Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Menara Doa Online hari ini. Bila setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita semua berjumpa dengan Tuhan. Dan kita selalu diberkati lewat apapun yang kita lakukan di Menara Doa ini. Lewat pujian penyembahan, terlebih lewat firman Tuhan, kita selalu diberkati, amin. Mari Bapak Ibu yang ada di Holy Spirit pun, bahkan yang mengikuti ibadah ini lewat channel YouTube dan Facebook, kita sama-sama siapkan hati, kita berdoa, kita bersepakat memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Setiap kali kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dan setiap kali itu juga kami merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Tuhan Yesus, kami datang menghampiri Engkau di hari yang indah ini ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Tuhanlah tempat kami berlindung. Hanya Tuhan tempat kami mengadu. Hanya Tuhan tempat kami menyampaikan segala isi hati kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau datang dan hadir dengan segala kekudusan-Mu yang menyucikan kami, yang membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari demi hari Engkau menuntun kami untuk semakin mengenal Engkau. Hari demi hari Engkau menuntun kami untuk kami bisa melakukan segala penugasan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa Engkau percayai. Kami menjadi orang-orang yang bisa Engkau andalkan ya Tuhan. Dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi siapa saja. Bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Bagi kota di mana Tuhan menempatkan kami. Bagi bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Itu yang membuat kami mengasihi sekeliling kami. Itu yang membuat kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Itu yang membuat cinta kami kepada Engkau semakin bertambah dan semakin ditambahkan ya Tuhan Yesus. Di saat hari yang indah ini ya Tuhan, kami mengundang Kau hadir dan hadir lebih lagi menjamah setiap kami. Kami lebih mementingkan hidup kami berubah daripada keadaan kami ya Tuhan. Karena di saat hidup kami, pikiran kami berubah, maka keadaan kami akan Tuhan ubahkan ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, hadirlah dengan segala kemuliaan-Mu, menjamah dan membarui setiap hati yang datang kepadamu, mempertajam setiap kami yang datang kepadamu, memperbesar iman kami yang datang kepadamu ya Roh Kudus. Oh,
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu.
jiwa kami melekat kepada Engkau malam hari ini ya Tuhan. Hati kami, rindu kami hanya ingin menyenangkan-Mu ya Tuhan. Jiwa kami disadarkan, hidup kami semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami memuji Allah yang kudus, Allah yang setia, Allah yang mulia. Kami akan terus memanggil nama-Mu ya Bapa. Sebab nama itu yang memikat hati kami, yang mengubahkan kami, yang memulihkan hidup kami, yang sembuhkan sakit kami. Hanya nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sembah Dia, agungkan namanya. Tuhan Allah yang menjadi sumber jawaban bagi setiap kita. Kami tak jemu-jemu meninggikan nama-Mu, kami tak jemu-jemu menyebut Engkau ya Allahku. Baik atau tidak baik keadaan kami, biarlah mulut kami dipenuhi dengan pujian pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Baik atau tidak baik musim hidup kami, biarlah mulut kami dipenuhi dengan syukur kepada-Mu ya Bapa. Sembahkan terus sembah Dia. Kuasanya mengalir di tempat ini, kuasanya mengalir di rumah-rumah, kuasanya mengalir di bangsa-bangsa, kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Ya terus berdoa Bapak Ibu Saudara, terus berdoa di hadirat-Nya. Apa yang kau inginkan di hadirat-Nya, berdoa, berdoa lebih dan lebih lagi. Ya sampai pemulihan terjadi, sampai kesembuhan terjadi, kami akan tetap datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan tetap mendekati hadirat-Mu ya Bapa. Ya mengalir, mengalir kesembuhan, mengalir kuasa Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Yesus. Engkau sumber pengharapan kami ya Tuhan. Engkau gunung batu kami, kota pertahanan kami ya Bapa. Pulihkan keluarga kami ya Tuhan. Pulihkan keluarga kami ya Bapa. Pulihkan hubungan kami dengan sesama kami ya Tuhan. Di saat kami merasakan hadirat-Mu saat ini ya Bapa,
Kasih-Mu besar bekerja bagi kami Tuhan. Mari terus berdoa buat pemulihan dalam hidup Bapak Ibu saudara. Ya rasakan kasih Tuhan lebih besar lagi Bapak Ibu. Rasakan hadirat-Nya lebih besar lagi menjamah setiap kita. Rasakan hadirat-Nya lebih besar lagi bekerja di tempat di mana Ibu Bapak Ibu berdoa. Rasakan kuasa-Nya bekerja lebih besar, lebih hebat lagi. Mujizat-Nya bekerja lebih besar lagi. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Itu yang kami rasakan di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menenangkan setiap jiwa kami saat hari ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di menara doa ini, saat ini kami berdoa ya Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang dapat diandalkan. Kami berdoa Tuhan Yesus, tolong kami, tolong kami. Biarlah Tuhan Kau bukakan setiap pikiran kami, hati kami. Ya Tuhan, bagaimana caranya menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena kami tahu firman-Mu katakan kalau kami menjadi orang yang dapat dipercaya, kami akan mendapat banyak berkat. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan mempercayakan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau menjadikan kami orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dengan segala karunia-karunia rohani. Dengan segala kekuatan kuasa-Mu. Dengan segala kekayaan kemuliaan-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau percayakan kepada setiap kami umur yang panjang. Supaya kami dapat menyelesaikan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau menjadi manusia-manusia, orang-orang yang berguna, yang bermanfaat, yang berdampak, yang bisa membawa perubahan. Ya Tuhan, transformasi, membawa satu revival ya Tuhan. Di mana ya Tuhan banyak orang bisa mengenal Yesus, diselamatkan, diubahkan, diberkati, hidup dalam pengharapan. Tuhan Yesus, tolong kami. Ya Tuhan, yang ada ya Tuhan di menara doa ini. Ya Tuhan, kami yang kumpul ya Tuhan bersama-sama, kami minta ya Tuhan saat ini, hari ini ya Tuhan, roh yang luar biasa itu, excellent spirit itu yang pernah Engkau beri kepada Daniel, Engkau beri buat setiap kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau terus tuntun hidup kami Tuhan. Berikan juga kami kemampuan menjadi orang-orang yang memiliki rasa hormat. Kami bisa menghormati Tuhan. Kami bisa menghormati firman-Mu ya Tuhan. Kami bisa menghormati ya Tuhan orang tua kami. Ya Tuhan, saudara-saudara seiman kami. Ya Tuhan, kami bisa menghormati ya Tuhan para pemimpin-pemimpin. Kami bisa menghormati semua orang ya Tuhan. Beri kami kemampuan untuk bisa menghormati dan menghargai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terus berikan kerendahan hati, kelemah lembutan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami terus hikmat-Mu. Ya Tuhan, pengertian-Mu. Aku berdoa, anak-anak-Mu yang terbaring sakit ya Tuhan. Tuhan, aku minta kesembuhan-Mu. Aku minta mujizat kesembuhan-Mu ya Tuhan. Percepat pemulihan ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu sedang bergumul ya Tuhan. Menantikan pemulihan untuk keluarga mereka, keuangan mereka. Ya Tuhan, pekerjaan mereka. Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kami doakan atau harapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan Kau berikan hati yang baru, roh yang baru. Satu kehidupan yang baru buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar ya Tuhan, semua anak-anak-Mu akan duduk diam mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Sebagai kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan. Kita bisa kumpul lagi di menara doa. Saya senang berdoa bersama, memuji bersama dengan saudara. Dan mengajarkan firman Tuhan setiap hari. Nah hari ini saudara masih seri pengajaran daripada bagaimana menjalani kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang berdampak. Saya sangat berharap dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk saudara, ya untuk saya juga, bahwa kita adalah orang-orang yang bisa membawa perubahan, berdampak, berguna, bermanfaat, ya kan, untuk banyak orang. Nah, salah satu yang kita sudah pelajari adalah kemarin, yaitu untuk bisa menjadi orang yang luar biasa, menjalani kehidupan yang luar biasa, yang membawa perubahan, bisa sukses kehidupannya adalah saudara dan saya harus berdoa, harus belajar menjadi seorang yang memiliki rasa
hormat. Katakan amin. Inilah fondasi dasar. Ya kan? Harus bisa punya rasa hormat. So bisa terjemahkan bagaimana cara menghormati. Ya kan, kepada Tuhan, kepada orang lain. Ya kan, saudara bisa tahu bagaimana cara menghormati. Ketika kita gagal menghormati, berlaku kasar, hal itu menunjukkan kesombongan kita, arogansi dan ego kita. Ya kan, saudara, kita sudah bahas kemarin, saudara, tentang bagaimana kita harus doakan untuk menjadi orang yang bisa punya rasa hormat, menghargai orang. Harus berdoa, harus didoakan. Yang kedua, ini yang perlu kita doakan, saudaraku, yaitu ya kan, kita mau berdoa supaya kita bisa menjadi seorang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Saya akan berikan judul khotbah saya, bagaimana caranya menjadi seorang yang dapat diandalkan. Katakan amin. Nah, rahasia orang-orang yang sukses, yang menjalani kehidupan yang luar biasa, ya kan? Saya melihat mereka adalah orang-orang yang bersedia bekerja, melakukan, mengupayakan hal-hal yang tidak mau dikerjakan oleh orang lain. Ini biasanya orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa. Katakan amin. Maksud saya memikirkan, mengerjakan orang luar biasa. Saya percaya saudaraku, ya kan? Di awal-awal tahun abad 20, orang tuh gak kepikiran bagaimana bisa kaya gara-gara nyamuk. Orang lihat nyamuk, ini pasti bencana. Karena itu membawa wabah, entah demam berdarah dan lain sebagainya, saudaraku. Tapi ada seseorang yang berpikir bahwa nyamuk ini bisa jadi duit. Bagaimana caranya? Dia berpikir, saudaraku, dengan membuat obat nyamuk. Dia tahu nyamuk tidak ada di tempat yang ada asapnya. Lalu dia bikin, saudaraku, bubuk, ya kan, berupa obat nyamuk yang berasap, supaya di mana ada asap, di situ tidak ada nyamuk. Ini orang luar biasa. Akhirnya berkembang, dibuat kimia, obat semprot. Ini yang orang yang luar biasa adalah orang yang mau memikirkan terus menerus, mengupayakan terus menerus, mengerjakan terus menerus. Di mana orang nggak mau mikirin itu, nggak mau ngerjain itu, nggak mau mengupayakan itu, masa bodoh, nggak mau. Jadi orang-orang yang luar biasa adalah mereka, ya kan? Orang-orang yang bersedia direpotkan, bersedia berkorban, bersedia kelelahan agar terjadinya transformasi, perubahan atau revival. Katakan amin. Saya bersyukur saudara, saya dikelilingi oleh rekan-rekan sepelayanan yang luar biasa. Gereja kami memulai, saya sebagai gembala memulai, ya kan, dengan jumlah di bawah 100 orang, tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. Dan hari ini bagaimana Tuhan melakukan satu revival, perubahan, transformasi, satu dampak yang luar biasa. Saudara, buat kota Palembang, bahkan ke kota-kota lain, saya melihat karena satu hal. Saya melihat orang-orang di sekeliling saya adalah orang-orang yang mau direpotkan. Gak hitungan waktu, gak hitungan tenaga, gak hitungan duit. Bahwa kita bisa membangun gedung hektaran begini besar. Kami melihat jemaat-jemaat, pengerja-pengerja, orang-orang yang begitu berdedikasi kepada Tuhan Yesus. Mereka punya roh yang murah hatinya luar biasa. Saya bersyukur pada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa ini harus dilanjutkan. 2023 lebih lagi. Katakan amin, lebih lagi. Makanya ini harus dijaga saudaraku. Ini harus dijaga ritmenya. Jangan dikendorkan. Saudara mau menjadi orang-orang yang luar biasa, yang punya dampak. Hidup sebentar bukan untuk kita nikmatin lalu mati. Tapi biarlah hidup sebentar, kita bisa isi hidup kita. Kita akan bawa banyak orang, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Hidup mereka punya pengharapan.
hidup mereka diubahkan. Katakan amin. Ada seorang yang bernama Daniel, saudaraku. Ya kan? Di Alkitab banyak nulis orang-orang yang luar biasa. Salah satunya adalah Daniel. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca Daniel 6 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Daniel ini, perhatikan saudara, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia, apa saudara? Mempunyai roh yang luar biasa. Excellent spirit. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saya berdoa Tuhan memberikan kepada setiap kita, saudara dan saya, excellent spirit ini. Katakan amin. Excellent spirit inilah yang menyebabkan Daniel, saudara, walaupun dia bukan pribumi, bukan orang Babel, dia orang buangan, orang Yahudi, orang Israel, dia bisa menjadi orang nomor 2, pejabat paling tinggi. Saudara, di satu kerajaan yang paling berkuasa di muka bumi pada zaman itu. Apa yang menyebabkan? Saya yakin dia gak hitungan waktu, gak hitungan tenaga, gak hitungan duit, gak hitungan semua. Dia memikirkan yang orang lain gak pikirkan. Dia mau upayakan. Saudaraku, apa yang orang lain gak mau upayakan? Dia mau kerjakan yang orang lain tidak mau kerjakan. Saudaraku yang Yesus, hari ini saya ingin dorong saudaraku. Doa minta. Kita harus minta. Saudaraku. Ya kan? Apa yang menyebabkan Daniel, saudaraku, dia rintis karirnya dari seorang budak. Manusia paling rendah di dunia pada zaman itu adalah budak. Bisa menjadi orang paling berkuasa, saudara. Nomor 2 di dunia. Karena dia punya spirit of excellence. Punya roh yang luar biasa. Apa yang menyebabkan dia punya roh yang luar biasa? Kita lihat saudaraku. Rahasianya adalah Daniel 6 ayat 11. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Jadi kebiasaan Daniel adalah dia berdoa 3 kali sehari. Saudara, Daniel memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Apa yang didoakan Daniel? Saya yakin setiap kita maunya mintanya dihormatilah, bukan menghormati. Itu oleh karena itu kita perlu mendoakan dan melatih supaya kita bisa menghormati orang lain, memberikan penghormatan, memberikan penghargaan sama orang lain. Itu yang pertama, kemarin kita bahas. Yang kedua, apa yang didoakan Daniel? Saya yakin Daniel juga berdoa, minta Tuhan, biarlah engkau bukakan buat saya, ya kan, supaya saya bisa menjadi seorang yang dapat dipercaya. Hari ini kita akan bahas, ya, ada 4 kualitas karakter yang perlu kita doakan, kita bangun untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Ya kan? Yang pertama kita doa benar-benar supaya kita bisa memberi rasa hormat ke orang. Bisa menghargai orang lain. Bagaimana hari ini kita belajar berdoa supaya kita bisa jadi orang yang dapat dipercaya. Katakan amin. Ya, jadi orang yang dapat dipercaya keren banget saudara. Saudara gak usah pakai modal. Orang kirim barang, gak usah bayar dulu, jualin aja dah. Nanti kalau udah laku baru bayar. Ini kan berkat yang luar biasa. Katakan amin. Orang bisa percayakan saudara untuk kerjakan sesuatu. Dan apapun, apalagi dipercaya sama Tuhan. Berdoa untuk, ini harus didoakan untuk bisa orang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah kita harus berdoa dan belajar untuk menjadi orang yang tidak kehabisan akal. Saya pakai bahasa sehari-hari nih. Orang yang nggak bisa kehabisan akal, orang yang nggak pernah kehabisan akal, orang ini adalah orang yang nggak gampang menyerah. Orang yang banyak akalnya, tapi jangan ngakalin orang. Nah, itu nggak boleh. Saudara mau amin saudara? Ya. Yang keempat adalah
Kalau kita mau, ya kan? Yang keempat adalah kita harus berdoa dan belajar untuk menjadi orang yang ulet dan tangguh. Nah, hari ini kita mau belajar, ya kan? Kita akan berdoa, kita akan belajar menjadi orang yang dapat diandalkan. Saudara bisa bayangkan gini nih. Saudara bayangkan, seandainya kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Kalau kita orang udah gak percaya lagi sama kita. Udah lah, gak usah ngomong lah. Gue gak percaya lagi sama lo. Jangan kasih kerjaan ke dia. Gak beres terus. Saudara bisa bayangin. Kalau hari ini kita orang yang tidak dapat dipercaya masih ada kerjaan. Itu anugerah saya pikir. Ngeri saudaraku. Tetapi kabar baiknya adalah di dalam Yesus ada pengharapan. Orang yang tidak dapat dipercaya, ada orang nggak mungkin mau didengarkan perkataannya. Setuju nggak saudara? Ya, nggak beres orang tuh. Ngapain dengerin omongannya? Janji pasti nggak ditepatin. Betul saudara? Ngomong nggak ada yang benar, segala macam. Di Alkitab, saudaraku, ada seorang wanita namanya perempuan Samaria. Ini pasti perempuan yang tidak dapat dipercaya. Terbukti saudaraku Kristus. Era zaman dulu gak mungkin perempuan yang ceraiin. Gak mungkin istri ceraikan suami. Selalu suami yang ceraikan istri. Kalau era zaman Yesus ya di Alkitab ya. Gak mungkin ada. Dan Alkitab Yesus bilang, kamu tuh udah punya 5 suami. Laki-laki yang ke-6 itu bukan suami kamu. Jadi orang ini kawin diceraiin. Saya bisa bayangkan. Jadi ini adalah gambaran orang yang tidak dapat dipercaya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ini kabar baiknya. Dia balik ke kotanya, Alkitab katakan, seluruh orang Samaria mendengarkan perkataan perempuan ini dan menjadi percaya kepada Yesus. Keren gak saudara? Mungkin saudara, aku memang ini udah banyak salah. Banyak nipu sini, banyak bohong sini. Banyak gak beres kerja juga semua. Tapi sekarang aku mau, di tahun yang baru, aku mau minta sama Tuhan. Hati yang baru, roh yang baru, karakter yang baru. Katakan amin. Aku mau menjadi orang yang dapat dipercaya. Amin saudaraku. Amin. Ini orang yang dapat dipercaya ini adalah orang yang apa? Orang yang setia. Ini langka banget. Amsal 20 ayat 6 katakan banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, maksudnya yang dapat dipercaya, siapa yang dapat menemukan? Langka. Orang yang langka ini orang yang luar biasa. Amin saudaraku. Nah, ini yang harus kita doa. Kadang tuh orang, kenapa kok gak dapat dipercaya? Kan dia mau cepat kaya. Dia bohong sini, dia curi, dia nipu. Kan dia mau cepat kaya, mau gampang. Nah Alkitab kasih nasihat kepada kita. Amsal 28 ayat 20, mari kita baca sama-sama yuk. Amsal 28 ayat 20, kita baca saudara. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari apa? Dari hukuman. Dari kesusahan. Saudara, saya mau berdoa. Saya berharap bahwa saudara menjadi seorang yang dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Kalau kita jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan gerakan orang-orang tertentu untuk memberikan pekerjaan kah? Bisnis kah, kepercayaan apa-apa dan lain sebagainya. Wah ini aset yang paling besar, berkat yang terbesar adalah saudara dan saya menjadi orang yang dapat dipercaya. Ini perlu didoakan, bukan diangan-angani, gak bisa. Apa yang saudara ingin dipercaya sama Tuhan? Bentuk apa? Saya mau kasih tahu, kalau minta umaknyo, kata wong Plebang. Biangnya.
biang apa namanya? Ininya, induknya. Saudaraku, yang rohani. Saya pernah kasih cerita, saudaraku. Ada satu peternak ayam, saudaraku, dia kaget. Salah satu dari ayamnya, dia di petelur ya, ayam petelur. Tiba-tiba saudaraku, salah satu ayamnya, tiap telurnya tuh emas, telur emas, keluar satu emas. Yang lain telurnya biasa, ini telurnya emas. Ini cerita dongeng, saudara. Lumayan nih emas. Sekali dia jual, kaya dia. Tapi yang namanya orang ini mau cepat kaya. Saudara ngerti maksud saya? Mau cepat kaya dia. Saudara tahu apa yang dia? Ya? Ayamnya dipotong, saudara. Dia mau keluarin tuh isi supaya emasnya lebih banyak mungkin di dalam ayam itu. Rupanya pas dipotong gak ada emasnya, saudaraku. Saya bisa ngerti. Pelihara ayamnya, emasnya akan keluar. Jangan potong ayamnya. Ini bicara tentang apa? Minta sama Tuhan dipercaya. Karunia-karunia rohani. Katakan amin. Karunia hikmat, pengetahuan, pewahyuan. Minta sama Tuhan. Ya Tuhan, satu pengertian untuk bisa kenal siapa dia. Katakan amin. Katakan amin. Sampai kita tuh mantep di hati. Minta kuasa Roh Kudus. Minta kuasanya. Minta kuasa. Orang dunia aja banyak pergi, saudaraku. Betapa sampai supaya dapetin kuasa. Kita tinggal tutup mata, nyembah, minta, ngomong, dikasih. Gak usah kayak gitu-gitu. Karena dia adalah, Allah kita adalah Bapa yang baik. Yang suka memberi dengan murah hati. Dia akan berikan. Saya minta, berapa kita minta? Saya minta. Kalau banyak orang bisa disembuhkan, itu bukan karena saya. Itu pemberian dari Tuhan. Yang memang mau pakai badan ini untuk nyembuhin orang. Katakan amin. Minta kekayaan, dipercaya kekayaan kemuliaannya. Kekayaan kemuliaannya. Yang artinya apa itu kekayaan kemuliaannya? Dia berikan saudara kekayaan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Untuk kemuliaan nama dia. Siapa sangka orang bisa ngasih ke tangan ini uang. Yang mereka percaya. Ini bicara apa? Ini kekayaan kemuliaan. Yang untuk digunakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bisa berdoa, memuji, menyembah. Bangun gedung gereja. Bangun sekolah. Bangun satu kebun. Untuk semua orang bisa bersyukur sama Tuhan. Katakan, bukan untuk bangun rumah saya. Bukan beli mobil baru saya, enggak. Enggak ada kaitannya itu. Saya bisa mengerti maksudnya. Minta dipercaya. Supaya saudara dipercaya Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Yang bisa mengubah banyak orang. Yang ngerti katakan amin. Minta ini. Perbuat. Minta dipercaya. Saudara mau amin. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan segala karunia. Dengan segala kekuatan kuasa. Dengan segala kekayaan, kemuliaan. Saya juga berdoa supaya Tuhan percayakan saudara umur yang panjang. Sehat. Supaya saudara bisa jalankan rencana Tuhan. Saya doa. Nah sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana Pak Sabta? Bagaimana Pak Pendeta? Menumbuhkan kualitas karakter dapat dipercaya. Saya mau jadi orang yang dapat percaya. Nah ini yang kita harus doakan. Saudara. Yang pertama. Saudaraku. Ini pelajaran pertama. Ya kan. Pelajaran pertama kita sebagai orang Kristen. Yaitu apa? Berkata jujur. Karena kita bukan lagi anak-anak iblis. Bapak segala dusta. Bapak kita adalah Bapak kebenaran. Yang ngerti katakan amin. Ini kita harus doa. Belajar berkata jujur.
Untuk bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, belajar berkata jujur. Katakan amin. Katakan amin. Kadang orang takut jujur. Kenapa orang tidak mau jujur? Karena takut ditolak. Ketakutan, salah satu ketakutan terbesar daripada manusia adalah ketakutan akan penolakan. Kalau aku ngomong apa adanya, nanti mereka gak suka sama aku. Aku gak dicintai lagi. Aku gak bisa gak diterima masuk dalam komunitas ini lagi. Aku nanti gak dipercaya lagi. Nanti kedudukan aku gimana? Posisinya gimana? Kalau aku ngomong jujur. Kalau saudara mau yang penting itu dipercaya sama Tuhan dulu. Kalau Tuhan bisa percaya kita, manusia pasti percaya sama kita. Katakan amin saudara. Saudara bisa pelihara supaya orang ini percaya sama saudara. Dengan, ya kan? Tetapi belum tentu saudara dipercaya sama Tuhan. Hari ini kita belajar. Ya kan, kita harus berdoa tiap hari, Tuhan beri aku keberanian, kemampuan untuk selalu berkata jujur. Ini harus didoakan. Karena kita cenderung maunya bohong. Maunya kita melebih-lebihkan supaya orang muji-muji kita, gitu lah saudara. Atau ngurang-ngurangin supaya orang gak minta sama kita. Ya kan, susah. Lagi duitnya banyak bilangnya susah lagi. Ya kan. Nah ini hal-hal yang ini harus didoakan. Katakan amin. Tidak bisa. Kamu tidak dapat berbuah dari dirimu sendiri. Kamu tinggal dalam aku, kata Tuhan. Artinya apa? Doakan. Kita gak mungkin bisa jadi orang dapat dipercaya dengan suka berkata jujur, gak bisa. Kita maunya nipu, bohong. Saudara, ada bohongnya kelas berat untuk kejahatan. Ada bohong untuk merugikan orang. Ada bohong yang tidak rugikan orang. Tapi kalau orang dengar kata-kata bohong kita, mereka akan memuji kita atau menerima kita. Belajar untuk jadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Ya. Amsal 17 ayat 7. Ini Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Amsal 17 ayat 7. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang terhormat tidak patut mengucapkan kata-kata dusta. Saudara, kalau saudara berkata 80% benar. Tapi yang 20% bohong, dusta. Itu artinya apa? Saudara berkata benar atau berkata dusta? Ya dusta. Sama seperti air aqua. Mana ada air aqua? Ya air aqua. Ya kan? 80% air putih. 2% air dari sianida aku campur. Minum. Kan 80% air putih. Cuma 20% sianidanya, air sianida. Itu maksudnya saudaraku. Kejujuran yang setengah-setengah adalah ketidakjujuran. Ketaatan yang setengah-setengah adalah ketidaktaatan. Kesetiaan yang setengah-setengah adalah ketidaksetia. Gak bisa kita lakukan ini. Tapi kita bisa ngomong sama Tuhan, Roh Kudus mampukan aku. Ya, katakan amin. Yang kedua, ya, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya? Yang pertama, kita harus berkata jujur. Hadapi ketakutan saudara. Kadang-kadang kita gak berani berkata jujur karena kita gak berani menghadapi ketakutan kita. Ya, dan gak perlu juga sampai harus ngomong. Kadang-kadang ya gak ngomong. Yang kedua, integritas. Kita harus belajar menepati seluruh janji kita. Ini untuk jadi percaya harus ada integritas. Amsal 25 ayat 13 kita baca yuk. Amsal 25 ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti sejuk salju di musim panen. Demikianlah apa? Baca keras. Pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuannya. Pesuruh yang setia adalah pesuruh kalau diberi perintah dia lakukan sampai selesai. Saudara, maka pesuruh ini adalah orang-orang yang menyegarkan hati
tuannya. Coba saudara cek diri saudara deh. Apakah saya ini kalau diperintah, dikasih kerjaan, kasih tanggung jawab, apakah saya kerjakan sampai selesai? Atau saya mau kerjain, kalau enggak tinggalin aja, bodohin amat. Untung bos saudara bagus, baik. Enggak dipecat. Masih kerja sekarang. Kenapa kita karirnya mentok? Karena kita gak setia. Hari ini kalau saudara mau jadi orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, kita harus menepati janji kita. Kita harus memiliki komitmen untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sampai selesai. Katakan amin. Nah, ada ayat firman Tuhan saudara. Ini tentang integritas. Ini banyak yang orang Kristen bahkan udah melayani dan lain sebagainya. Dia nih gagal di sini. Coba makanya kita harus perlu doakan segala aspek hidup kita. Coba Mazmur 15 ayat 2 sampai 4. Saya sengaja pakai bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih relate gitu loh dengan bahasa kita. Coba kita lihat, kita baca sama-sama. Mazmur 15 ayat 2 sampai 4. Kita baca 1 2 3. Orang yang hidup tanpa cela dan melakukan yang baik. Ini integritas ya. Dengan jujur mengatakan yang benar. Ya, ini dapat dipercaya ini. Yang tidak memfitnah sesamanya. Tidak berbuat jahat terhadap kawan. Tidak menjelekan nama tetangganya. Yang menganggap rendah orang yang ditolak Allah. Tetapi menghormati orang yang takwa. Baca yang keras. Yang apa? Menepati janji. Walaupun rugi. Ini ciri orang integritas. Dan meminjamkan uang tanpa bunga, yang tidak mau menerima uang suap untuk merugikan orang yang tak bersalah. Orang yang berbuat demikian akan selalu apa? Tentram. Saudara mau tentram? Hidup tentram. Bangun pagi dengan tubuh yang segar, sehat. Tidur ke tempat tidur. Blek, langsung set. Nah ini dia, namanya orang yang tentram. Nah, saya mau nanya sama saudara. Pernah gak saudara membuat sebuah perjanjian dengan orang lain? Awalnya mungkin saudara pikir, saudara mengetahui tidak ada masalah pada awalnya. Tapi kemudian saudara dapat informasi baru yang lebih baik. Informasi yang lebih menguntungkan. Waduh, contohnya, aku jual kemurahan nih. Aku jual kemurahan nih. Ada orang yang mau beli nih. Lebih mahal. Saudara janji loh. Udahlah batalin aja lah. Jual sama yang ini. Saudara ngerti maksud saya? Ini bicara tentang apa? Integritas. Ya kan? Yang menepati janji. Biarpun rugi. Katakan amin. Ini saya belajar. Ini belajar hidup. Ya kan, kita harus doakan, kita harus sampai ke level ini. Saudara mau diberkati? Ya kan? Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang menepati perjanjiannya. Walaupun dia mengalami kerugian. Karena nama baik itu lebih berharga. Ada aset-aset dalam hidup kita. Ya saudaraku, yang lebih berharga daripada duit. Daripada harta yang kelihatan. Yaitu apa? Nama baik. Orang yang dapat dipercaya itu pasti dia punya nama baik. Nama baik ini saudara, gak mungkin bisa dicuri oleh orang. Orang mungkin mau mendegradasi, memfitnah saudara, menghancurkan nama baik saudara. Gak bisa. Pada waktunya kelak, kebenaran akan mengungkapkan itu. Makanya kenapa kok kita tidak perlu balas orang yang berbuat jahat, yang memfitnah, yang mencelekan, yang menghancurkan nama baik. Tidak perlu balas, kata Tuhan. Kasih Tuhan nanti yang akan balas. Bagian kita jaga hati. Kalau hati kita tetap dijaga, tetap benar, tetap ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Saudara, Tuhan akan tetap memberkati saudara. Karena rejeki, ya kan, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Sepanjang bukan kita yang merusak nama baik kita,
kita aman. Makanya saudara ini jaga integritas. Kalau ya kita semua nggak ada yang sempurna, kita bisa salah. Tapi kalau kita salah, kita jatuh, kita gagal, kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta dipulihkan. Kita lanjutkan, kita bangkit. Saya bisa ngeri sini, katakan amin. Ini penting. Ini harus kita pegang. Untuk jadi orang yang dapat dipercaya. Saya mau berdoa, Tuhan kiranya Engkau, ya kan, jadikan aku orang yang dapat dipercaya. Ya kan, bukan cuma sampai hari ini. Saya bersyukur Tuhan percayakan begitu banyak hal. Khususnya pengurapan, hikmat, pewahyuan, jiwa-jiwa. Ribuan orang, saudaraku, mau dengar pengajaran firman lewat hidup saya. Tuhan percayakan juga bagaimana ini, ya kan, asetnya Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku ingin tetap jadi orang yang dapat dipercaya. Tolong aku Tuhan, aku tidak bisa dengan kekuatan itu sendiri. Aku gak bisa ngomong-ngomong besar. Ya kan, bahwa aku gini-gini. Nah, itu semata-mata karena Tuhan. Kita nih cenderung maunya bohong, maunya nipu. Setuju saudara sama saya? Amin. Kita cenderung gak pernah mau komit dengan janji kita. Betul? Kalau itu merugikan, kayaknya kita tinggalin. Makanya tuh saya dengar ya saudara ya. Saya dengar salah satu konglomerat, beliau sudah almarhum sih. Saya gak mau sebut namanya ya. Setiap kali beliau tuh, dia perusahaannya banyak. Di Indonesia tuh banyak. Pokoknya setiap provinsi itu mesti ada perusahaan dia. Properti. Saya mau kasih tahu. Di luar negeri juga ada. Saya dengar. Karena teman saya salah satu daripada petinggi daripada perusahaan ini. Dia bilang begini. Setiap kali si pemilik ini yang almarhum, pendiri ya, mau memberikan kepercayaan orang itu untuk pegang satu kedudukan yang kelola aset dia yang begitu banyak. Dia pasti tanpa diketahui dia akan mampir ke rumahnya. Dia mau ketemu istrinya, mau lihat rumah tangganya dan lain sebagainya. Saya bilang, ngapain mau nyampurin rumah tangga orang? Enggak, dia mau lihat aja hubungan yang orang ini sama istrinya lah atau sama anaknya gimana dengan keluarganya. Kalau dia nggak bisa urus keluarga, dia nggak berani percayakan perusahaan. Orang ini urus perusahaan dia. Oh, dia Alkitabiah kalau gitu ya. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu tidak gampang. Kita butuh Tuhan. Gak bisa tepok-tepok. Aku ini dipercaya, bos besar. Nah ini, bos besar kau percaya. Hari ini dia percaya kamu. Besok dia lupa, dia berubah pikiran, kau ditendang. Betul saudaraku? Kita perlu dipercaya sama Tuhan. Kita minta Tuhan percayai aku. Doanya gitu. Tuhan percayailah aku hari ini. Apa? Kau minta percaya apa? Satu hari aja hidup dah. Hidup yang sehat. Penuh sukacita. Saya bisa ketemu orang. Bisa berguna buat orang itu. Buat keluarga aku. Percayakan aku Tuhan. Pernah gak saudara doa minta Tuhan percayakan aku dong? Ya kan, amin. Ya kita pastilah percaya sama Tuhan. Kita emang harus percaya sama Tuhan. Tapi sekarang Tuhan tuh percaya gak sama kita? Tuhan bisa percayai kita kalau kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Kita bisa menghormati Tuhan dengan segenap hati. Yang ketiga, terakhir, sudah terakhir. Ini seru ini. Firman ini. Yang ketiga, ya kan? Pertama, selalu berkata jujur. Yang kedua, pegang komitmen janji. Yang ketiga adalah kita harus belajar menyimpan. Saya pakai kata menyimpan informasi rahasia. Kadang sesuatu yang rahasia bisa aja itu aib orang kan. Keburukan orang. Atau sesuatu yang sangat penting. Yang bukan milik kita. Tapi kita dipercaya informasi ini. Dan berharga. Jangan disebarin. So simpen. Salah satu penyebab para karyawan mentok karirnya adalah karena mereka tidak bisa menyimpan informasi rahasia perusahaan dia. Informasi yang penting dan berharga. Kenapa? Karena mereka suka gosip. Suka menyebarkan informasi.
Orang yang dapat dipercaya, dia ngerti, dia tahu bagaimana caranya menyimpan informasi rahasia penting dan berharga. Untuk supaya perusahaan ini, karena ada orang ini, ngomongin dia ini dapat. Mungkin dia dipercaya sama bosnya, daftar gaji saudara teman-temannya, karyawan. Kasih daftar gaji, dia omongin, kok gaji ini kok naik, nggak naik, yang ini naik. Wah, dia sebarin ini buktinya, fotokopinya. Babak belur lah perusahaan itu. Saudara bayangin kalau ada perusahaan, ada karyawan yang seperti ini. Waduh, itu bisa rame itu. Betul gak? Ini penting saudaraku. Negara juga seperti itu. Intelijen. Makanya kepala intelijen gak mungkin selalu dekat sama pers. Konferensi pers terus. Gak bisa. Dia harus, dia simpen ya. Ini mulut, dia cuman mulut jarang dipakai sama orang intelijen. Dia cuma lihat pakai mata sama telinga aja. Mulut jarang dia pakai. Dia cuma lihat, denger, nulis, analisa. Lapor kepada atasan. Kan gitu. Makanya Maria, kenapa kok Maria bisa jadi orang yang sangat dipercaya? Orang yang paling dipercaya di dunia itu siapa? Maria loh. Di mana Allah pencipta alam semesta, Allah yang maha besar, dia percayakan dirinya untuk tinggal di rahim Maria yang kecil. Apa yang menyebabkan Maria menjadi orang yang dapat dipercaya? Alkitab bilang, Maria menyimpan segala perkara itu. Ketika dia lihat, dia dengar, dia simpan itu. Dia simpan itu. Katakan amin. Maria nggak perlu dibisuin. Zakaria yang dibisuin. Karena Zakaria kalau lihat sesuatu, dengar sesuatu, langsung ngomong. Kadang-kadang kita ini saudara, orang-orang yang senang, wah lihat apa, dengar apa, langsung ngomong. Dibisuin kadang-kadang Tuhan. Bisulan aja punya. Ya enggak? Karena Amsal 11 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 11 ayat 13. 1, 2, 3. Penyebar kabar angin tidak dapat memegang rahasia. Tetapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Seperti Maria. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ya kan? Kalau kita suka bergosip, menyebarkan keburukan orang lain, informasi rahasia tentang seseorang, ya kan? Mereka seolah mendapat otoritas, ya kan? Kalau kita suka gosipin orang ya, cerita bukain gitu, kelemahan orang. Orang ini kita beri otoritas untuk nyebarin aib kita, keburukan kita ke orang lain. Dan orang yang, saudara, itu jangan heran saudaraku. Atau orang yang suka menggosip, menyebarkan keburukan kepada kita. Kalau kita dengerin, kita tanggapin, lalu kita tambahin lagi ini. Nanti orang ini akan nyebarin keburukan dan aib kita. Saya ngerti ini, pelajaran nih. Katakan amin. Ini hati-hati. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang bisa menyimpan rahasianya orang lain. Katakan amin. Yang keempat, terakhir, saudara harus meningkatkan keterampilan untuk menjadi orang dapat percaya. Jadi gak cukup baik, tapi bego. Dia baik sih, bisa dipercaya dia. Dia apa-apa, tapi gak bisa kerja. Bos gak bisa. Dia pinter, tapi calak, gak jujur. Gak mau juga. Saya ngerti, untuk bisa dapat dipercaya selain berkata jujur. Ini semua yang 1, 2, 3 ini namanya karakter baik. Tapi juga harus ditambah dengan keterampilan, kemampuan, skill. Nah, Alkitab katakan saudara di sini, Pengkhotbah 10 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata hikmat.
Ya, New King James juga bilangnya wisdom. Tapi saudara, NIV, saudara, ya, New International Version, dia terjemahkan bukannya wisdom, bukannya hikmat, tapi apa? Skill. Saudara, skill, keterampilan, pengetahuan, pengertian. Katakan amin saudaraku. Ya, kalau saudara dipercayakan, ya kan saudara, untuk menjual misalnya, ya kan, sesuatu, gak usah pakai modal. Yang penting kamu siapin tempat, kami akan kasih barang-barangnya. Tapi saudara gak punya keterampilan menjual. Gak pernah keterampilan ngitung, bikin nota aja gak bisa. Pasti saudara akan selesai, gak dipercaya lagi. Keterampilan tuh harus. Katakan amin. Oke, karena kamu baik, kamu jujur segala macam, aku percayakan kamu deh jadi sopir untuk antar jemput anakku. Gajimu 10 juta, tapi gak bisa nyetir. Gak akan bisa dipercaya untuk jadi sopir. Sopirnya tidak bisa. Keterampilan. Saudara diberkati dengan pesan ini. Saudara mau jadi orang yang dipercaya? Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Yuk tutup mata kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, percayain aku dong Tuhan. Segala karunia-karunia, segala kekayaan kemuliaan-Mu. Percayakan aku ya Tuhan, umur yang panjang, tubuh yang sehat. Percayakan aku dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar Tuhan. Yang akan membawa perubahan buat banyak orang. Tuhan Yesus, pakai aku, katakan. Oleh karena itu aku mau Tuhan, beri aku kemampuan menjadi orang yang bisa dapat dipercaya. Karena aku bisa dapat dipercaya, aku bisa mendapat banyak berkat. Aku mau berkata jujur Tuhan. Aku mau beri aku Tuhan lidah seorang murid yang bisa dipercaya ya Tuhan. Yang bisa membangkitkan semangat baru. Biarlah Tuhan aku menjadi orang-orang yang punya komitmen. Ya Tuhan, apa yang aku katakan itu yang aku akan lakukan. Apa yang aku janjikan itu yang aku akan selesaikan. Tuhan Yesus tolong aku ya Tuhan. Mampukan aku untuk selesaikan semua tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada aku ini Tuhan. Dan juga ya Bapa, di dalam nama Yesus berikan kami kemampuan untuk bisa menyimpan rahasia orang. Rahasia Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan bisa menjaga mulut kami. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, kerajinan untuk kami bisa punya keterampilan. Hari ini aku minta turunkan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini. Berikan terus hati yang baru, roh yang baru. Hati yang mau diajar, mau belajar, mau berubah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan perjamuan kudus. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karena bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama-Nya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
yang kau beri Bapa ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.